Pertanyaan yang masuk dan sudah dikumpulkan juga oleh panitia. Kembali kami sampaikan akan ada hadiah menarik berupa saldo link aja senilai Rp500.000 untuk 5 orang penanya terpilih. Dan juga tidak lupa kami sampaikan akan dipilih 5 orang pemenang kuis Instagram nih. Dengan hadiah saldo link aja total sebesar Rp500.000. Caranya mudah, cukup posting Instastory momen istimewa pada saat mengikuti webinar hari ini. Plus juga cantumkan caption quotes terbaik dari Bapak Arief Mulyadi dalam webinar hari ini menurut teman-teman. Jangan lupa juga mention @PNM Persero. Pemenang akan diumumkan di akhir acara. Ya, Pak Arief dan Sobat BUMN, sudah ada 5 pertanyaan ini yang terpilih. Kita mulai dari pertanyaan yang pertama. Izin saya untuk membacakan ya Pak Arief ya. Saya bantu untuk bacakan. Dari Bapak Syabandi Doli dari Peruri. Pertanyaannya adalah sehubungan dengan COVID-19, bagaimana PNM menjaga kolektabilitas kredit usaha mikro, dan lalu bagaimana tingkat NPL kredit usaha mikro selama COVID-19? Silahkan Pak Arief. Ya, ini saya sampaikan tadi, kami nggak mungkin tumbuh sampai mungkin sedikit atraktif lah di 2020 dan 2021 ini. Kalau kolektibilitasnya juga tidak baik. Per posisi Agustus ini untuk program PNM Mekar saja itu NPL non-performing loan atau NPF non-performing financing gross ya kotor di posisi 0,12%. 0,12%. Jadi kalau Pak Presiden selalu sampaikan hampir tidak ada yang macet menurut beliau. 0,12%, tertinggi selama pandemi itu hanya di bulan saya lupa antara April dan Mei itu 0,17%. Tapi setelah itu membaik. Memang ada yang kita berikan relaksasi Sobat BUMN, Mbak Bunga, ada yang kita berikan relaksasi. Karena kami juga harus realistis, orang mereka nggak bisa, usahanya juga sempat terhenti dan terganggu gitu. Relaksasinya paling kita perpanjang jangka waktunya, yang tadinya tinggal sisa 6 bulan harus ngangsur kewajibannya, memenuhi kewajiban, kita perpanjang menjadi setahun supaya turun. Dan tidak ada penambahan beban bunga atau biaya, jadi tetap seperti kondisi yang semula. Itu pun saat ini sudah praktis, sudah hampir selesai yang kami beri relaksasi. Karena relaksasi ini juga kami tetap mengacu regulasi yang mengatur kami. Kami ini di bawah pengawasan OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Dengan regulasi yang mengatur kami, kalau per sektor itu ada POJK untuk perbankan, POJK untuk lembaga pembiayaan, tapi kami punya POJK khusus, POJK nomor 16 tahun 2019 tentang pengawasan PT PNM Persero. Jadi ada pakem kami. Tapi itu bahwa kolektibilitas yang baik ini, kalau boleh kami sampaikan, kami simpulkan, ini merefleksikan bahwa aktivitas para pelaku usaha di bawah juga sudah mulai menggeliat. Ini yang tadi saya sampaikan sebagai virus optimis kita, Mbak Bunga. Berarti terlihat ya aktivitas ekonomi para pelaku usaha ini sudah mulai tumbuh gitu ya Pak ya? Dan ini juga nggak hanya Mekar, kalau di PNM total, secara total gross NPL-nya PNM dengan berbagai produk yang kami miliki, masuk Mekar, Ulam, dan di anak-anak perusahaan. Secara konsolidasi NPL gross kami hanya di Agustus kemarin hanya 0,71%, jadi di bawah 1%. Baik, mudah-mudahan terjawab sudah pertanyaan yang pertama. Terima kasih Pak Arief. Kita menuju ke pertanyaan selanjutnya, boleh ya Pak ya? Langsung saya bacakan. Silakan. Oke, ini dari Makassar, Ibu Maimun, pemimpin cabang Makassar. Pertanyaannya adalah mayoritas usaha ultramikro adalah bisnis kecil yang membutuhkan transaksi fisik seperti warung, penjual bakso, dan lain-lain. Nah, bagaimana nih Pak pendekatan yang tepat agar bagi para nasabah agar tetap survive dalam kondisi pandemi dengan keterbatasan mobilitas? Silahkan langsung dijawab Pak Arief. Oke, ini Pemcap mana nih? Pemcap warung atau Pemcap? Pokoknya di Makassar ya. Sobat BUMN dari Makassar, Bu Maimun.
Banyak yang kami lakukan. Tadi ada beberapa slide yang memang saya takut kepanjangan, takut sobat BUMN bosen. Ada program-program pendampingan PKU yang kami sasar, bagian dari adaptif terhadap kondisi pandemi lewat jualan online. Gitu. Jualan online. Memang kami nggak terlalu mudah mendorong nasabah kami untuk masuk marketplace atau jualan online gitu. Karena bisa jadi ada penambahan biaya produksi atau biaya mereka dalam melakukan usaha kalau mereka mau masuk ke online. Yeah. Jadi untuk masuk online ini pun untuk jenis-jenis usaha atau produk yang kalau sedikit-sedikit itu tidak menguntungkan lewat online, Mbak Bunga dan Sobat BUMN, kita dorong untuk bersama. Contoh kemarin yang dilakukan, yang dikunjungi oleh Pak Menteri, baik di Cepu, saya lupa desa apa, di Blora, Kabupaten Blora, dikunjungi oleh Pak Menteri bersama Menteri BUMN bersama Menteri Perhubungan. Kemudian di Cirebon, saya dengan Pak Narso, Dirut BRI, dan Pak Menteri juga di Cirebon. Itu ada beberapa para nasabah kami yang melakukan penjualan lewat online tapi bersama-sama. Karena kalau mereka lakukan sendiri belum tentu lebih menguntungkan dari kalau mereka berjualan offline. Pendampingannya kami lakukan sampai ke arah situ, Mbak Bunga dan Sobat BUMN. Jadi tergantung jenis usahanya juga ya Pak ya, kita lihat, tapi tetap terus didampingi oleh PNM ya. Baik, terima kasih. Pertanyaan kedua. Oh, satu lagi Mbak Bunga, silakan, saya lupa. Ada inisiasi Kementerian BUMN juga. Kami PNM bersama 8 BUMN untuk mendorong percepatan proses digitalisasi usaha pelaku UMKM. Ada Padi UMKM, pasar digital UMKM. Ini hampir 2.000 nasabah PNM yang memang sudah siap, itu sudah kami listed di Padi UMKM. Tapi 2.000 itu tadi kalau dirinci, ada yang daftar satu nama lah di situ, itu pesertanya banyak nasabahnya. Karena tadi bercabang lagi gitu. Karena untuk efisiensi biaya dan proses usaha mereka. Padi UMKM. Pasar digital. Pasar digital UMKM itu ada websitenya kok. Coba dicari aja. Baik. Ada tambahan lagi Pak? padiumkm.id. padiumkm.id. Silahkan dicek ya. Oke, kita menuju ke pertanyaan ketiga. Ini dari Sobat BUMN yang bergabung melalui YouTube nih. Dari Mas Adil Krisman Oktobaran, pertanyaannya, di kondisi pandemi sekarang ini, usaha para nasabah sudah banyak diedukasi model digital. Namun kendala di lapangan, para nasabah kita masih banyak yang buta teknologi. Bagaimana solusinya untuk mencerdaskan masyarakat? Oke. Mbak Bunga dan siapa tadi Mas Adil. Mas Adil. Adil Krisman. Jadi tadi yang saya sampaikan, tidak semua, kami juga hati-hati membawa nasabah kami, terutama yang mayoritas adalah pelaku usaha subsisten untuk masuk proses digital. Satu, tadi lewat modal sosial yang kami berikan, yang kami bangun, bisa masuk ke digital sama-sama. Atau kita buat jejaring. Kami punya nasabah mekar dan nasabah ulam. Nah, kami coba bangun bagaimana nasabah ulam yang sudah lebih ahli, sudah lebih lama melakukan usaha, membangun jejaring sinergi dengan nasabah mekar yang masih kecil-kecil lewat supply chain. Bisa dia outsource pekerjaan produksinya, bisa dia menjadi off-taker dari para nasabah mekar itu. Yang pasti ada unsur pembinaan dan pengembangan kompetensi buat nasabah mekar, nasabah yang lebih kecil ini. Gitu. Kenapa? Karena si nasabah ulam yang menjadi off-taker ini akan mendampingi, melakukan pengawasan supaya kualitas produk yang dihasilkan oleh nasabah yang kecil-kecil ini sudah sesuai dengan requirement dari market
atau pasar akhir dari si nasabah ulam. Mbak Bunga dan sobat sekalian bisa bayangin, ini baru dalam ekosistemnya PNM yang ulam dan mekar. Kalau nanti dalam holding ultra mikro, kami PNM dan BRI bisa saling memapping mana potensial nasabah BRI, mulai dari yang usaha kecil sampai yang usaha besar, yang bisa punya potensi membantu market atau membantu pengembangan produk dari nasabah mekar dan ulam ini. Sehingga ini menjadi bagian roadmap kami dalam percepatan naik kelas para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah Indonesia. Itu dia, solusi cara mencerdaskan masyarakat kita untuk naik kelas ya, dari Pak Arief. Oke, selanjutnya kita ke pertanyaan keempat. Sebenarnya banyak pertanyaan yang masuk, tapi karena waktunya terbatas, kita batasi jadi 5 ya Pak. Ini pertanyaan keempat dari bumntrack.co.id, Mas Ismet Eka Kusuma. Pertanyaannya, Pak, gimana sih tantangan terberat untuk meyakinkan emak-emak nih, para ibu yang untuk mau berhutang produktif? Gimana cara meyakinkan mereka, Pak? Ini menarik nih, Pak Ismet emang saya kenal jurnalis yang banyak belusukan, jadi mungkin tahu betul ya di lapangan seperti apa ya di bawah. Jadi tadi yang saya sampaikan, untuk tumbuh aja kami harus membreakthrough mindset mereka. Ibu atau yang kalau nasabah yang laki bapak, kalau ibu bapak tumbuh, itu bisa memberikan manfaat pada sekeliling. Ada pahala tambahan, ada amal jariah yang bapak ibu bangun. Tidak hanya dari ekonomi keluarganya, tapi memberikan nilai sosial. Itu yang di awal harus kami breakthrough. Mindsetnya dulu yang diubah. Menarik. Memang ada fenomena di nasabah mekar. Bahkan saat ini juga masih berlangsung nih, Mbak Bunga, para sobat BUMN. Kita siklusnya tahunan, tenor pembiayaan tahunan. Udah kita kasih pembiayaan 1 tahun, usahanya tumbuh. Habis tuh, ya mungkin angsuran ke-50 lah habis mereka. Disebutlah angsuran ke-50 habis. Minta istirahat. Nggak perlu tambahan pembiayaan lagi. Padahal mereka ada potensi untuk tumbuh. Nah, hal-hal seperti ini yang harus kami, terutama teman-teman di lapangan, yang kompromikan gitu loh. Oke deh, tapi jangan lama-lama Ibu. Sebulan aja ya. Kan usaha Ibu harus tumbuh gitu. Ibu kan harus kalau tadi supaya lebih glowing kan harus tambah modal gitu ya. tambah modal supaya untungnya lebih. Itu memang. Nah, Pak Ismet, ada salah satu yang memberikan kemudahan buat kami supaya mereka mau berhutang dan produktif ini dengan basis pembiayaan berkelompok ini. Karena lewat kelompok ini kami akan lebih mudah bisa memberi semangat, membangun eager mereka untuk melakukan usaha dan membreakthrough bahwa hutang itu boleh sepanjang buat usaha produktif. Gitu. Jadi bukan hutang, ya mohon maaf, yang lalu-lalu hutang panci, hutang kompor dan sebagainya, tapi hutang untuk produktif. Karena akan dikembalikan lewat hasil produktifnya, hasil usahanya. Gitu Pak Ismet. Semoga terjawab Pak Ismet dari bumntrack.co.id. Nah, ini masih dari teman media nih, nusadaily.com, Sirhan Sahri. Bagaimana caranya nasabah mekar bisa naik kelas dan berapa plafon yang didapatkan jika nasabah mekar naik kelas? Saya lupa, tadi saya udah paparkan belum ya Mbak Bunga, bahwa di Mekar plafonnya kita mulai di angka 2 juta. 2 juta. Nah, kita coba segmented karena ini juga bagian dari trik pemberdayaan kami agar memberi apresiasi bahwa ibu udah naik kelas, ibu usahanya udah lebih baik gitu. Kami bagi, ada Mekar reguler yang plafonnya 2 sampai 5 juta. 2 sampai 5 juta. Itu tadi tenornya tahunan. Kalau 2 juta mereka di akhir tahun usahanya tumbuh, kita bisa
tambahkan plafonnya misalnya jadi 2,5 atau 3 juta. Tapi kalau masih segitu-gitu aja, kami juga punya prinsip. Kami tidak mau membuat nasabah kami dalam debt trap. Ya. Dia kembalikan, dia penuhi kewajiban dia, tapi usahanya nggak tumbuh gitu. Jadi ya NPL atau kualitas pembiayaan kami terjaga karena apa? Karena rikuhnya mereka tidak memenuhi kewajiban, bukan itu. Yang kami mau NPL kami tumbuh karena memang usaha mereka juga ikut tumbuh gitu. Kalau yang seperti itu kejadiannya, mungkin akan tetap kami berikan pembiayaan, tapi tidak naik, jadi tetap 2 juta. Tapi mayoritas sih umumnya rata-rata naik, Pak Sirhan. Ya. Jadi yang reguler sampai 5 juta, ada ini lagi namanya Mekar Plus, itu 5 sampai 10 juta, di atas 5 juta sampai 10 juta. Kalau yang Mekar reguler tadi, pertemuannya dan angsurannya mingguan, kalau yang Mekar Plus kami beri opsi boleh mingguan, boleh 2 mingguan. Tapi masih sebulan minimal masih 2 kali. Seminggu atau 2 mingguan. Termasuk angsurannya. Karena usahanya sudah semakin besar. Mereka semakin bisa menata usaha. Setelah itu baru ada produk lain yang masuk ke ULAM tadi, yang di atas 10 juta. 10 juta masih tanpa jaminan, 10 juta sampai 25 juta. Itu kami tawarkan lagi 2 mingguan atau bulanan. Karena kami sadar mereka juga sudah banyak waktu mereka tersita untuk menjaga proses usahanya. Ini sebetulnya hanya gimmick-gimmick dan trik kami bahwa mereka juga harus kita beri apresiasi. Ibu sudah disiplin, usaha ibu sudah tumbuh, ibu masuk kelas lain lah bahasanya gitu. Naik kelas. Naik kelas berikut nanti ya dalam holding ultramikro kita mungkin akan pindah dibiayai oleh holding kami BRI, tapi pembinaan dan pendampingan tetap kami lakukan. Karena kami tidak mau menserabut nasabah kami dari kelompoknya. Karena tadi kami punya amanah untuk memberikan modal ketiga, yaitu modal sosial. Gitu, Mas Sirhan, Mbak Bunga, dan Sobat BUMN lain. Baik, terima kasih Pak Arief sudah menjawab 5 pertanyaan yang terpilih. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang sudah mengajukan pertanyaan, dan mohon maaf kepada pertanyaan yang belum bisa kami bacakan hari ini. Luar biasa sekali sharing session bersama Pak Arief Mulyadi sore hari ini. Kami ingatkan kembali Bapak Ibu untuk mengikuti kuis Instagram dengan hadiah saldo link aja total sebesar Rp500.000 5 orang pemenang. Caranya mudah, cukup posting Instastory momen Anda pada saat mengikuti webinar hari ini. Dari tadi sudah disampaikan oleh Pak Arief ya. Mention ke @pnm_persero. Pemenang akan diumumkan melalui akun official Instagram PNM @pnm_persero setelah acara selesai. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih Pak Arief Mulyadi. Salam sehat selalu. Salam sehat. Terima kasih Pak. Terima kasih Mbak Bunga, terima kasih seluruh Sobat BUMN, baik dari klaster jasa keuangan, Indonesia Financial Learning Institute, seluruh insan BUMN yang saya sayangi dan banggakan. Mohon maaf kalau tadi ada kata-kata yang sudah yang kurang pas. Sekali lagi kami hanya sharing dan coba berbagi Mbak Bunga, berbagi virus optimisme bahwa kita masih punya harapan, punya asa untuk pulih dan tumbuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om.